ini yang Tuhan mau, saudara. Pikiran kita dari gambar ini dipenuhi dengan apa yang baik, yang suci, yang mulia, yang disebut kebajikan, disebut yang patut dipuji, ya. Dan pikirkanlah semua itu. Ini pikiran kita harusnya mikirin gini nih, saudara. Nah, ini dia. Caranya gimana, saudara, ya? Jangan sampai pikiran saudara dipenuhi kayak begini nih. Ya, intimidasi, stres, kritik, saudara pikirin. Ada orang yang kritik, saudara pikirin gitu ya. Ada masalah, saudara pikirin. Mengenai waktu, tentang kekhawatiran. Wah, ada resiko gini, saudara pikirin. Terus lama-lama ya ini, kayaknya bebannya tuh berat banget. Belum apa, ya jangan kata untuk melakukan sesuatu yang besar. Ya, untuk makan aja mungkin susah, mau tidur susah, saudara, misalnya gitu ya. Melakukan aktivitas susah, udah di depan laptop, mau bikin laporan, mau bikin kerjaan, nggak bisa masuk, saudara. Kenapa? Pikirannya ini penuh, ya. Seperti itu contohnya. Nah, ini juga nih, ya, ada kesedihan, ada depresi, ada rasa gagal, ada rasa stres, sedih, ya, rasa geram, frustrasi, marah, gitu, saudara. Akibatnya apa? Diem aja jadinya. Di sini ya rame nih di pikirannya. Medan peperangannya tuh wah penuh banget di sini. Nah, ini dia. Ya, ada orang-orang yang banyak sekali tantangannya seperti itu. Oke, baik. Kita akan lihat di sini, ya. Jadi, saudara, selain daripada tadi pikiran yang negatif ataupun pikiran yang penuh dengan intimidasi, maka poin yang ketiga adalah kita ada yang namanya fixed mindset sama grow mindset. Ya, saudara lihat ini baik-baik. Mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum. Orang yang fixed mindset itu pola pikirnya tuh udah ke pattern, ke pola fix. Ya, nggak bisa berkembang. Ya, fix tuh artinya nggak bisa berkembang gitu ya. Jadi kalau misalnya ketemu sama orang yang fixed mindset, dia akan berkata begini. Ya, saya mah nggak bisa sepinter dia lah. Ya faktor U, salah gitu. Kalau yang muda-muda belajar apa-apa gampang. Ini udah faktor U, udah kepala 5, kepala 6, kepala 7. Susah lah belajar. Nah, itu fixed mindset. Ya. Tetapi kalau orang yang punya grow mindset, setiap orang punya talenta. Kalau saya mau belajar, saya pasti akan bisa. I'm still learning. I'll keep trying. Saya mau coba, saya mau belajar gitu ya. Saya mau latih, ya. Itu dia. Saya mau. Nah, ini, kalau toh ada kesalahan, saya mau coba. Nah, ini, ya. Ini orang yang punya grow mindset, dia berkembang terus, saudara. Ya, tetapi orang yang punya fixed mindset, saya nggak bisa lakuin deh, terlalu berat, terlalu susah, ya. Aduh, saya udah nyerah deh, gitu, saudara. Nah, ini mempengaruhi juga, saudara. Seorang pemimpin, begitu dia mau dipercaya lebih lagi, dia akan bilang, aduh jangan saya deh, sekarang modelnya anak muda yang dipakai. Iya, memang anak muda, tapi kita pun yang sudah berumur juga tetap mau dipakai Tuhan. Ya, setuju, lambaikan tangan, katakan amin, ya. Berarti itu. Jadi pikiran kita harus growth. Nah, saya percaya saudara yang di Miracle Institute, karena saudara belajar, saudara menerima sesuatu, ini pikiran kita berubah terus, ya, dibentuk terus, diberkembangin terus. Katakan amin. Makanya never stop learning, ya. Seperti itu. Baik. Nah, ini. Saya akan masuk di sini aja deh, saudara, ya. Nah, ini dia. Gimana caranya supaya pola pikir kita bisa berubah? Bagaimana cara pola pikir kita harus punya pikiran Kristus, putting on the mind of Christ, pikiran Kristus yang ada, yang baik, yang berkenan, yang sempurna tadi itu loh yang ada, ya. Caranya nggak ada yang lain, saudara, yaitu yang simple sebenarnya, baca firman. Makanya hati yang subur harus ada benih. Benihnya apa? Benih firman. Amin. Ya, kita baca, nggak cuma baca, oh gitu, oh Tuhan berfirman, oh gitu, nggak cuma baca tapi direnungin, kok bisa ya Daud sampai kayak gitu, oh berarti Daud nih mau membela diri, ya, oh kok bisa ya, kenapa ya sama-sama menyangkal Yudas sama Petrus, tetapi Petrusnya bertobat, Yudasnya malah gantung diri. Renungin, saudara, oh mungkin dia punya pola pikir yang sempit, dia malu, dia takut untuk jujur. Nah itu, wah berarti kita belajar nih, nggak boleh takut untuk jujur, kita harus berani, misalnya begitu, ya. Nah, ada firman tertentu dihafalkan, saudara, supaya apa? Supaya kita bisa deklarasikan. Pada saat-saat saudara mungkin maaf, mengalami kelemahan tubuh, saudara mulai perkatakan oleh bilur Yesus,
aku sembuh. Ya, karena oleh bilur Yesus, Tuhan Yesus sudah menanggung segala sakit, penyakit, dan kelemahan tubuhku. Itu saudara perkatakan. Waktu saudara mengalami masalah keuangan, jangan kita mikir, aduh, udah deh, bangkrut, kere, miskin, kin. Udah gak mampu dah. Kenapa? Itu fixed mindset. Ya, pikiran negatif yang muncul. Tapi kalau saudara merenungkan firman, ada firman bilang, Allahku kan memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Saudara renungin, Tuhan akan memenuhi aku loh dengan kekayaan. Kekayaan Tuhan tuh dahsyat banget. Dan kemuliaannya, wow, luar biasa banget. Ya. Nah seperti itu sudah direnungin, lalu dihafalkan. Begitu ada tekanan masalah keuangan, ada persoalan masalah keuangan, saudara mulai perkatakan, Allahku kan memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Sekali ngomong belum berasa bagaimana. Perkatakan, Allahku kan memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Deklarasikan sampai imanmu bangkit. Yang mengerti lambaikan tangan, katakan amin. Ya, ini penting saudara. Sampai pikirannya itu bukan pikiran yang tadi negatif. Bukan pikiran yang dibangun dengan argumen-argumen. Mana bisa, sekarang apa-apa susah. Sekarang gajiku cuma segini, mana cukup. Ya itu saudara bangun aja argumen terus begitu. Makanya gak pernah cukup, gak pernah ngalamin diberkati. Tapi waktu saudara memperkatakan, ya, sudah merenungkan firman, engkau akan terheran-heran. Ada berkat dari utara, selatan, timur, barat, kekayaan bangsa-bangsa, kekayaan orang benar, kekayaan orang fasik. Tuhan kirimkan dalam kehidupanmu, dalam rumah tanggamu, dalam usaha pekerjaanmu, dalam pelayananmu dalam nama Tuhan Yesus. Saudara akan terheran-heran, kok bisa ya? Kok bisa ya? Itu dia, saudara. Makanya pikiran kita nih harus ditundukkan pada pikiran Kristus. Yang mengerti lambaikan tangan, katakan haleluya. Ya, ini dia. Jadi saudara, pertama pikirkan yang benar-benar. Ini dia. Saudara pilah tuh, ini medan peperangan di sini. Jadi kalau iblis kasih pikiran yang negatif, iblis kasih panah api, saudara langsung pakai perisai iman. Tidak, aku percaya penyertaan Tuhan sempurna. Tidak, aku percaya Allahku akan memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Nah itu saudara, yang pilih yang benar, pilih yang baik, yang berkenan, yang sempurna. Pilih firman Tuhan. Ya, lalu kemudian ini kuncinya apa? Ya kembali lagi yang di level 1, personal devotion, baca firman tiap hari, saat teduh tiap hari, direnungin firman Tuhan itu, gak cuma dibaca doang, lalu buat remanya kirim ke grup, udah pokoknya tugasku selesai. Enggak, direnungin, kok bisa ya? Kenapa ya Paulus seperti itu ya, dan sebagainya. Kolose 3 ayat 1-2 katakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, kita sebagai manusia baru dibangkitkan bersama dengan Kristus, Tuhan mau apa? Cari perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Perkara-perkara yang surgawi, perkara-perkara yang kekal. Dan pikirkan perkara-perkara itu. Jadi saudara harus milih. Memikirkan perkara dunia, engkau stres, engkau jadi bimbang, engkau jadi ragu, engkau jadi takut, atau engkau memilih perkara yang di atas. Engkau memilih memikirkan perkara yang di atas. Ya, saya sering kasih ilustrasi, kalau saudara mau pindah ke Amerika, saya percaya tabungan saudara nggak akan pegang tabungan rupiah. Kalau mau pindah ke Amerika, maka tabungan saudara akan tuker ke US dollar. Ya, kalau saudara mau pindah ke Korea, tempat Pastor Widya misalnya, maka tabungan saudara kau pindahkan ke won. Kenapa? Memikirkan, mencari perkara-perkara yang selanjutnya. Tapi kita nih bukan di Korea, bukan di Amerika, bukan di Australia, bukan di Afrika, di surga nantinya. Jadi segala sesuatu kita harus arahkan ke surga. Amin. Pola pikir kita, sikap hati kita. Lalu yang ketiga, temukan orang yang berani bicara kebenaran. Kalau surrounding kita adalah orang yang menyenangkan manusia, dia akan bilang, bagus, lanjutin aja, oke kok, gitu. Tapi bukan kebenaran, dia cuma nyenengin kita doang. Maaf saudara, saudara tidak akan pernah tahu pola pikirmu benar apa salah. Tindakanmu benar apa salah.
Tapi kalau saudara ketemu sama orang yang berani ngomong kebenaran, kamu salah loh, kamu nggak boleh begitu. Nah, justru saudara harus hargain, ya. Justru saudara harus bersyukur ada orang yang mau ngomong apa adanya, mau meluruskan istilahnya, mau mengarahkan, ya, kepada kebenaran, bukan yang selalu bagus, oke kok, gitu ya, cuma ngomongnya tok gitu, tapi tidak berbicara tentang kebenaran. Dan yang keempat, tundukkanlah diri saudara, punya penundukan diri kepada mentor atau pemurid, ya, yang memang menjaga hidup saudara, di mana saudara memang mempunyai komitmen untuk saudara dibina, untuk saudara dimentor, ya, untuk saudara diarahkan. Kenapa saudara? Karena setiap pemimpin itu pasti ada pemimpin lagi di atasnya. Amin saudara. Waktu kita penundukan diri kepada pemimpin di atas kita, kita menundukkan diri untuk dimentor, kita punya hati yang mau dengan taat dimuridkan, menundukkan diri. Apa yang terjadi? Kita akan mengalami banyak proses-proses yang dipercepat, yang dipermudah. Kenapa? Karena mentor kita, pemurid kita sudah mengarahkan kita. Itu pilihan. Amin. Ya, ini 4 hal saudara yang perlu kita pikirkan supaya punya pikiran yang dirubahkan. Apa dampaknya dalam pelayanan sebagai pemimpin? Pertama, pemikiran yang sempit untuk pelayanan itu tidak akan bisa maju, ya. Wah, jangan deh. Ya, jangan deh. Nanti ada resikonya. Jangan deh, gitu ya. Mau nginjil, aduh jangan deh, kalau ditolak dimaki-maki gimana? Akhirnya nggak menginjil, ya. Mau buka kul misalnya, aduh jangan deh, siapa nanti yang mau ikut kul sama saya, gitu ya. Nggak maju-maju, ya. Atau kalau misalnya kita ngalami tantangan, kita mulai menyalahkan, iya saya nggak ngalami karena ini, karena itu. Nah itu saudara, ya, menyalahkan orang. Ini menjadi pelayanan kita jadi tidak akan maju. Seorang pemimpin harus punya pemikiran yang luas, harus punya hati yang legowo, ya. Nah, yang kedua, memberi respon yang tidak tepat kalau dia tidak punya pola pikir yang benar. Wah, masa dia tegur saya begitu? Nggak tahu dia siapa saya. Ya itu saudara, ya, marah saudara, ya, emosi, terluka, ya. Padahal ya tadi seperti saya kasih contoh tentang Esau, ya, atau mungkin tentang Saul, gitu ya. Dia emosi, marah. Kenapa Daud disebut mengalahkan beraksa-laksa? Aku cuma beribu-ribu doang. Nah itu contohnya, ya. Sama dalam pelayanan. Loh, dia kan baru. Saya udah lebih lama. Kok dia diangkat? Saya enggak. Misalnya gitu. Dia jadi pemimpin saya pada dia baru loh. Misalnya gitu. Ini responnya nggak tepat, menjadi marah, jadi sakit hati. Dia merasa pelayanan adalah miliknya dia sendiri, nggak boleh diregenerasi, ya. Dia mulai menghakimi pemimpin. Oh, kok jadi pemimpin nggak fair ya? Saya kan yang udah lebih lama, itu kan yang baru. Kok saya harus begini, harus begini, harus begini? Nah itu saudara. Ya ini banyak sekali kita nemuin dalam pelayanan. Kenapa? Karena pola pikir yang salah, sikap hati yang tidak pulih. Yang ketiga, mengambil keputusan yang salah, ya. Tidak nyaman, tidak aman, menarik diri, ya, kasih batas, ya, nggak mau ngobrol sama orang yang dia pimpin, ya. Kenapa? Nanti takutnya dinilai, ya, takutnya terlalu banyak cerita, terlalu terbuka, malah nanti diserang balik, gitu saudara. Nah ini saudara, ya, kenapa ya? Nggak pulih, gitu saudara. Yang keempat, tidak mempersiapkan regenerasi. Tidak membimbing, tidak mementor orang di bawahnya, ya. Nanti ada orang yang lebih hebat loh dari saya. Wah jangan, nanti saya nggak dianggap lagi, ya. Nggak usah melatih banyak orang lah. Ya wis pokoknya pelayanan jalan, gitu ya. Nggak usah angkat wakil gembala, nggak usah, nanti dia lebih hebat, lebih dinilai, lebih dilihat, lebih diterima dari saya. Nggak usah. Nah itu saudara, ini pola pikir yang salah. Harusnya kita mempersiapkan sebanyak mungkin regenerasi, ya. Harusnya kita membimbing sebanyak mungkin supaya muncul pemimpin-pemimpin baru. Jadi nggak otoriter, ya, nggak one man show. Kita nggak menghambat orang lain dipromosiin. Kita terbuka, siapa aja yang mau melayani, ayo, ya. Kita mengencourage, kita mendorong supaya lebih banyak pemimpin yang dihasilkan. Amin, ya. Saudara, jujur saya pribadi kalau melihat
Pastor Andy, Pastor Widya, ya, Pastor siapa namanya, Benny, Pastor Lia, gitu saudara ya. Saya diberkati ya, dan juga banyak pastor-pastor lagi di sini. Kalau mereka sharing, mereka khotbah, saya diberkati. Saya nggak merasa gini, wah nanti orang-orang pikir, wah Pastor Lia nih lebih hebat loh dari Pastor Indri. Wah, saya bersyukur malah saudara ya. Kalau dia bisa berhasil dipakai lebih dahsyat, senang saudara. Kenapa? Ya itu ya sukacita. Ya bukannya berarti wah nggak boleh nih. Ya pemimpin-pemimpin yang tidak pulih, pemimpin-pemimpin yang punya pola pikir yang salah, ya pemimpin-pemimpin yang apa namanya tadi ya pikiran-pikirannya itu berwawasan sempit. Dia tidak mau regenerasi, dia tidak mau kasih kepercayaan buat orang lain. Supaya hanya dia yang dilihat, supaya hanya dia yang dianggap sebagai pemimpin. Tapi seharusnya kalau kita mempunyai pemikiran yang dipulihkan, kita mempersiapkan lebih banyak orang. Sebanyak-banyaknya orang yang memang komitmen mau dimentor, dipersiapkan, dikasih kesempatan. Amin saudara. Supaya lebih banyak pemimpin yang dihasilkan, lebih banyak penua yang dihasilkan, lebih banyak jiwa-jiwa yang dilayani. Yang percaya lambaikan tangan, katakan haleluya. Yes, ya. Ini nggak mudah saudara, karena perlu pola pikir. Ada pemimpin-pemimpin yang kasih jarak, nggak mau bagi hidup. Ngapain saya bagi hidup sama dia? Nanti kalau dia mengkhianat, saya ditusuk dari belakang. Nah itu saudara, kenapa? Pola pikir. Apalagi hatinya pulih nggak seperti itu, ya mungkin dia pernah punya pengalaman. Saya percaya semua pemimpin pasti punya pengalaman, pernah dikhianatin, pernah digosipin di belakang. Itu udah makanan sehari-hari saudara ya. Dan yang proses yang Tuhan izinkan, nggak apa-apa saudara. Oke, refleksi kita hari ini. Pertama, menurut saudara, ya, apakah saudara masih punya pola pikir yang salah? Nggak apa-apa kalau saudara bilang, iya bu masih ada, nggak apa-apa gitu ya. Contohnya apa? Ini makanya pertanyaan ini bukannya untuk menilai si A, masih banyak salahnya loh, si B udah nggak ada salah. Bukan. Ini untuk kita refleksi kok. Untuk kita sendiri refleksi. Ya, apakah benar pola pikir kita ini sudah memilih yang berkenan dan yang sempurna? Atau kita masih level lebih baik? Gitu. Apakah benar pola pikir kita itu sudah berpikiran yang grow mindset, mau coba sesuatu yang baru sekalipun, ya walaupun itu bukan areanya kita, ya, atau kita udah fix, saya nggak bisa, saya nggak mampu, saya udah usia lagi gitu. Lalu yang kedua, bagaimana menurut saudara merubah pola pikir yang salah tersebut? Ya, sebenarnya tipsnya sudah ada di sini saudara. Ini dia tipsnya ya. Untuk bisa 4 hal untuk bisa mengalami pola pikir yang berubah ya. Tetapi kembali lagi ini personal devotion, ini poin yang penting sekali ya. Lalu memikirkan firman Tuhan dari perkara di atas. Harus ketemu sama orang-orang yang berani bicara kebenaran. Saudara terbuka, saudara ngomong, saudara terima masukan-masukan yang memang kebenaran. Dia nggak cuma sekedar ya people pleaser ya, untuk nyenengin doang ya. Lalu penundukan diri. Nah, ini hal-hal yang menjadi refleksi kita hari ini ya. Tetapi yang penting saya ingatkan kepada saudara bahwa ada 88%, kembali lagi di sini tadi. Nah, ini 88% di otak pemikiran bawah sadar kita. Ini yang saudara perlu gali di hadapan Tuhan. Perlu bongkar di hadapan Tuhan. Ya, kalau ada hal-hal yang saudara nemuin, oh iya ya saya nggak benar sini, beresin. Tuhan ampuni aku punya pola pikir yang sadar. Aku punya pola pikir yang salah tanpa sadar. Ya, minta ampun, minta Tuhan rubah. Ya, cabut pola pikir yang salah. Lalu mulai perkatakan, mulai renungkan kebenaran. Sehingga kita tidak salah atau tidak berespon yang gak tepat. Saudara ya. Haleluya. Wow, puji Tuhan. Yang diberkati lambaikan tangan. Haleluya. Puji Tuhan. Ini materi buat saya cukup berat saudara.
Kenapa? Karena membagikan sesuatu yang yang mesti diolah baik-baik gitu ya. Ya. Tapi saudara mengerti, saudara? Wah, luar